Manusia berevolusi di alam semesta relatif baru dibandingkan dengan usia planet bumi kita. Sepanjang keberadaannya, bumi kita telah mengalami banyak bencana alam yang secara nyata mempengaruhi penampilannya saat ini. Namun, meteoritlah yang dapat menjadi penyebab perubahan paling dramatis. Jumlah benda-benda ini yang menabrak permukaan planet tidak terhitung banyaknya. Bayangkan jika sebuah asteroid raksasa berada di jalur tabrakan dengan planet kita. Menurut kalian, apa konsekuensi yang akan ditimbulkannya? Bagaimana dengan tempat di mana meteorit terbesar yang pernah menghantam bumi? Seperti apa tempatnya saat ini? Pertama-tama mari kita bahas istilah-istilah yang digunakan dalam sains untuk merujuk pada benda-benda astronomi seperti itu. Istilah asteroid diciptakan pada awal abad ke-19. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada titik-titik seperti bintang yang dapat dilihat melalui teleskop dan berbeda dari planet karena bentuknya yang seperti cakram. Itulah sebabnya asteroid dulu diklarifikasikan dalam kategori yang sama dengan planet kecil hingga tahun 2006. Parameter penentunya adalah diameternya yang harus berukuran tidak kurang dari 30 meter. Benda-benda langit jatuh di bawah ukuran ini disebut meteoroid, benda astronomi yang akhirnya terbakar di atmosfer kita, termasuk dalam kategori meteor, dan benda-benda yang berhasil mencapai permukaan bumi kita atau benda besar lainnya di luar angkasa disebut meteorit. Saat terjadi benturan, kebanyakan dari mereka memiliki massa mulai dari beberapa gram hingga puluhan ton. Rata-rata massa keseluruhan meteorit yang jatuh di permukaan planet kita setiap tahun dapat mencapai 2000 ton. Umumnya meteorit memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan sekitar 50 km per detik. Sebagai akibat dari gerakan cepat tersebut, kita dapat mengamati bola api yang dipanaskan dengan kecerahan yang intens. Saat mencapai permukaan planet, meteorit akan mengalami pemanasan dan ablasi. Dengan perjalanannya dan massanya akan menjadi lebih kecil dari apa yang ada di atmosfer. Seperti benda langit kecil tanpa massa untuk dibicarakan saat ini. Mereka terbakar hampir seluruhnya setelah mengalami kecepatan lebih dari 25 km per detik. Ketika sebuah meteorit berhasil menembus atmosfer ini, ia kehilangan kecepatan laju karena melambat akibat hambatan udara, yang pada gilirannya kemudian mengubah lintasan jatuhnya. Misalnya jika lintasan asli jatuhnya meteorit adalah horizontal, sebagai akibat dari perlambatan dalam perjalanannya, ia mungkin jatuh ke permukaan planet hampir secara vertikal. Secara bersamaan bola api menjadi lebih redup selama proses tersebut dan objek itu sendiri mendingin secara signifikan. Tetapi jika sebuah benda astronomi berhasil mencapai permukaan bumi, dan fenomena ini dikenal sebagai peristiwa tumbukan. Pada kawah biasanya terbentuk saat tumbukan dan ada risiko kebakaran, gempa bumi, atau tsunami di daerah tersebut. Peristiwa tumbukan dapat memicu beberapa proses yang sangat dahsyat. Beberapa teori mengatakan bahwa itu adalah dosa meteorit yang harus disalahkan atas peristiwa kepunahan besar spesies. Di masa lalu, ketika sebuah benda astronomi semacam ini bertabrakan dengan permukaan planet kita dengan kecepatan tinggi, sejumlah besar energi dilepaskan, disertai dengan proses ledakan kuat yang mengakibatkan pembentukan kawah dengan diameter yang jauh lebih besar daripada diameter meteorit itu sendiri. Contohnya, kawah terkenal di Arizona dengan diameter 1,2 km terbentuk sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ketika permukaannya dihantam oleh benda langit setinggi 50 meter dengan massa sekitar 300.000 ton. Kekuatan ledakan saat tumbukan sebanding dengan ledakan 8.000 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dampak setelah peristiwa itu, muncul formasi batuan sebagai hasil dari proses yang dikenal sebagai metamorfisme kejut. Beberapa endapan mineral, seperti endapan tembaga dan nikel, di cekungan Sudbury terbentuk berkat fenomena ini. Kawah meteorit
dapat berukuran hingga 500 km. Bahkan mungkin terdapat pemukiman di dalam batas-batasnya. Contohnya kawah Benteng Merah yang terletak di Afrika Selatan dinamai berdasarkan kota di dalamnya dengan diameter kawah mencapai 300 km. Sebagai perbandingan, kawah ini memiliki ukuran sekitar 1,3 kali ukuran kawah Chicxulub atau cekungan Sudbury. Objek ini terbentuk lebih dari 2 miliar tahun yang lalu akibat bumi ditabrak asteroid berdiameter sekitar 10 km. Vredefort dianggap sebagai kawah tertua kedua di bumi. Hanya kalah dari Suviari yang usianya sekitar 2,4 miliar tahun, sehingga beberapa ratus juta tahun lebih tua. Objek ini juga merupakan kawah terbesar selain kawah Wilkes Land yang belum dieksplorasi. Kawah Wilkes Land berdiameter sekitar 500 km ini ditutupi lapisan es di Antartika. Kawah Wilkes Land kemungkinan terbentuk akibat tabrakan dengan asteroid berdiameter sekitar 60 km. Awalnya, para ilmuwan tidak dapat menentukan tanggal pembentukannya, tetapi studi baru mengungkapkan bahwa usia kawah ini sekitar 250 juta tahun. Kemungkinan besar, peristiwa tumbukan ini menyebabkan kepunahan massal pada periode Permian. Kepunahan massal ini akan sangat dramatis, hingga 96% spesies laut dan 73% spesies darat punah. Namun, hingga saat ini, versi ini belum dikonfirmasi karena eksplorasi kawah sulit dilakukan karena lokasinya. Perlu disebutkan bahwa tidak semua meteorit meninggalkan kawah raksasa saat terjadi tumbukan, dan banyak benda langit menghantam bumi dengan kekuatan yang jauh lebih kecil. Meteorit Hobart, misalnya, tidak meninggalkan kawah besar, tetapi benda langit inilah yang merupakan benda langit terbesar yang pernah ditemukan di permukaan planet kita. Benda langit ini adalah bongkahan besi terbesar yang berasal dari alam di bumi. Masanya diperkirakan 66 ton. Volume meteorit ini adalah 9 meter kubik dan diameternya sekitar 3 meter. Hobart menghantam bumi sekitar 80.000 tahun yang lalu. Meskipun penemuannya baru dilakukan pada tahun 1920 di dekat kota Grootfontein yang terletak di Republik Namibia, Afrika. Penemuan ini merupakan kebetulan karena tidak ada kawah atau tanda-tanda lain dari keempatnya yang terlihat yang menunjukkan adanya tumbukan. Kemungkinan penyebabnya adalah perlambatan Hobart di transfer. Kemungkinan penyebabnya adalah perlambatan Hobart di atmosfer. Permukaan objek tersebut halus dan rata, yang tidak umum terjadi pada kebanyakan meteorit. Komposisi kimianya adalah sebuah objek logam padat dengan 84% besi, 16% nikel, dan juga jejak kobalt. Meskipun meteorit tersebut belum pernah ditimbang, massa aslinya diperkirakan sekitar 90 ton. Menariknya, meteorit Hobart tidak menyebabkan banyak kerusakan pada permukaan planet yang sangat mengejutkan. Pada umumnya, gravitasi dari konsekuensinya tergantung langsung pada tempat jatuhnya objek tersebut. Misalnya, meteorit yang kekuatannya diduga menyebabkan kepunahan dinosaurus jatuh di sekitar semenanjung Yucatan dan menghantam perairan dangkal di area yang pada saat itu terdapat endapan batu gipsum atau plaster. Akibatnya, sejumlah besar sulfat dilepaskan ke atmosfer, yang pada akhirnya menyebabkan musim dingin global yang berkepanjangan. Sejak asteroid menghantam bumi dengan sudut sekitar 60 derajat, sejumlah besar debu dilepaskan ke atmosfer. Tabrakan itu sendiri diperkirakan telah menyebabkan tsunami setinggi sekitar 80 meter. Sebuah guncangan suhu tinggi. Gelombang tersebut akan menyapu seluruh permukaan planet, menyebabkan kebakaran hutan dalam perjalanannya. Ketika sinar matahari langsung memantul dari awan debu, awan tersebut tidak mencapai permukaan planet. Awan ini akan bertahan selama beberapa tahun. Tentu saja, peluang tabrakan seperti yang terjadi saat ini sangat kecil karena jatuhnya meteorit besar adalah kejadian langka.
Namun manusia memiliki rencana darurat untuk memastikan keselamatan kita jika ancaman seperti ini benar-benar terjadi. Sebagai contoh, salah satu asteroid paling berbahaya yang berada di jalur tabrakan dengan bumi adalah 1950 DA. Objek kecil di dekat bumi dengan peringkat Palermo tertinggi untuk potensi bahaya benturan. Pendekatan terdekat dengan asteroid akan terjadi pada tahun 2032, dan peluangnya untuk menghantam bumi pada tahun 2880 diperkirakan paling tinggi 1:300. Dalam kasus ini, umat manusia akan terpengaruh oleh bencana dahsyat, seperti perubahan iklim global yang mengakibatkan hancurnya sebagian besar biosfer. Diameter asteroid 1950 adalah 1,3 km dengan masanya belum diperkirakan. Asteroid Bennu dianggap sebagai penjelajah langit paling berbahaya kedua yang diperkirakan berjarak hanya 300.000 km dari planet kita pada tahun 2135. Tanggal kemungkinan tabrakannya berfluktuasi antara tahun 2175 dan 2199. Karena ini adalah periode ketika asteroid Bennu akan mendekati bumi relatif dengan sebanyak 78 kali. Tetapi kemungkinan tabrakannya adalah 1:4000. Diameter rata-rata asteroid lebih dari 510 meter dan masanya diperkirakan antara 60 dan 78 juta ton. Tabrakan benda seperti itu dengan bumi sama saja dengan ledakan bom berkekuatan 1150 megaton setara TNT. Sebagai perbandingan, bom terkuat yang pernah diuji oleh manusia di bumi adalah SAR Bomba. Dengan kekuatan sekitar 58 megaton setara TNT, sangat memungkinkan sains akan segera menemukan cara untuk mengubah lintasan objek astronomi yang berpotensi berbahaya yang menuju ke arah kita dari kedalaman luar angkasa yang tak pernah terbatas. Tetapi sebelum hal itu dimungkinkan, kita hanya bisa berharap tidak ada peristiwa tumbukan dengan kekuatan yang menghancurkan seperti itu akan terjadi di bumi kita setidaknya selama 1000 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, sampai jumpa.